Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, para penonton sekalian. Saya Rakib Jamari. Sekarang berada di Hotel Arya Duta di Jalan Penegoro, Pekanbaru. Bersama dengan saya adalah Ustadz Dr. Haji Sapri Khalil MA, MPD. Beliau ini adalah seorang pendidik, seorang ustadz, dan seorang wirausaha. Nah, ini sangat menarik. Banyak hal sebetulnya yang harus kita gali dari seorang Dr. Safi Khalil ini. Nah, untuk sebelum saya wawancara Ustadz Dr. Safi Khalil ini, saya akan ambil pemandangan di Hotel Arya Duta ini karena ada pemandangan di depan yang agak bagus. Nah, saya ambil sedikit. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian. Ini di depannya ada Tribuana. Kemudian di samping itu ada balai adat. Kemudian lalu lintas di bawah ini Jalan Penegoro karena jalurnya dua jalur. Jadi lalu lintas kelihatan agak tenang dan tidak pernah ada terjadi kejadian apapun karena di sini semuanya tersusun rapi, jalannya lapang dan pihak keamanan sering hadir di sini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang barulah kita menghadap ke dalam hotel di mana fasilitasnya hotel berbintang 4. Fasilitasnya cukup banyak dan cukup indah. Ada televisi, kemudian AC-nya cukup bagus. Nah, disinilah duduk sekarang teman saya sekaligus juga sebagai guru ini. Inilah Dr. Safi Khalil. Kami akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang sangat penting kita timba pengalaman dari beliau. Nah, sekarang pada tengah hari ini ya, menjelang siang, apa kira-kira Pak Haji yang akan kita ungkapkan yang sangat penting bagi kita? Silakan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Waalaikumsalam. saja dengan Pak Rakib ini, Pak Dr. Rakib Jamari SH, MAG atau MAG. MAG Ya. Persaudaraan kita dari Mubalik Hikmi itu tidak pernah berpisah ya, selalu seperjuangan kita dengan PNDK-nya, LD LADB, ya, kita ini seiring sejalan. Jadi yang kita bincangkan adalah tentang dunia pendidikan. Kita termotivasi, saya kalau Pak Rakib menanyakan bagaimana proses bisa menjadi dokter ya. Iya. Ketika saya S2 di UNJ Jakarta tahun 2004. Ketika wisuda saya jadi kaget. Wisuda S3 pada itu ada seorang calon dokter. Sudah dokter, yaitu seorang ABRI. Wah. Seorang Purnawirawan ABRI. ABRI ya. Umurnya 70 kan. Masya Allah. 70 dilantik jadi dokter, wisuda dokter. Iya. Saya terinspirasi ketika itu masih S2 UNJ jurusan manajemen pendidikan. Itu luar biasa itu orang, ya kan? Umur 70 dan saya pikir, Bapak untuk apa S3? Kata beliau, saya ini sebenarnya umur 70 mau mengajar juga, bisa jadi ya. Tapi bisa jadi tidak. Tapi yang paling penting adalah memberi pembelajaran kepada orang-orang generasi bahwa yang tua seperti saya saja bisa jadi dokter, apalagi muda-muda. Gitu kan. Iya, kalau Pak Haji umur berapa kemarin tadi? Saya umur 65. Alhamdulillah. Artinya di umur 65 di bulan Oktober itu saya umur 65. Iya. Karena umur sudah mulai renta itu saya tidak ikut wisuda, karena wisuda itu kan baris ya. Jadi saya memerlukan kekuatan fisik. Saya cuma ikut ujian terbuka. Setelah dilalui, memang melalui proses yang panjang, penulisan, dan kita memang karena sudah ada standar dari UNJ itu kita memang diperiksa. Jadi bagi yang memang sedang menempuh S1, adik-adik kita jangan putus asa, dikoreksi tidak apa-apa karena memang kita sedang belajar gitu kan. Dan mungkin tanda kutipnya, catatan kakinya kalau di UNJ itu kan pakai footnote. Ada ketentuan yang sudah diatur ya oleh UNJ sendiri. Alhamdulillah pada bulan Oktober yang lalu 2016 sudah selesai, dan waktu itu
sebuah kebanggaan ya untuk motivasi anak-anak. Alhamdulillah anak saya yang pertama sudah selesai S2. Ada cita-cita juga untuk mengambil S3 kan. Siapa sih namanya Aulia Syaf yang sekarang sudah mengajar di Universitas Tabarnira sebagai dosen ya. Beliau psikolog sekarang. Anak saya yang kedua sudah sarjana juga di UIN. Siapa namanya itu sih? Fikri Syaf ini sudah sudah kerja ya sofa. Tapi belum berkeluarga ya, Pak? Udah berkeluarga. Sudah punya anak? Sudah ya? Belum. Rezeki oleh Allah. Ya. Kebetulan bisan saya adalah teman sama serumah waktu kuliah. Siapa tuh? Pak Usman Jamil. Iya. Itu yang menarik sekali, dan anak ketiga baru nikah. Yang satu belum, yang ketiga menikah, dan ini baru nikah tanggal 5. Waktu itu memang mungkin Pak Hakim tak sempat saya beritahu ya. Gitu. Mungkin doa restunya lah. Tapi dia sudah semester 8 administrasi bisnis, dan 3 orang anak diberikan oleh Allah. Dan yang saya dapat mengambil pelajaran bahwa kita selalu berceramah bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau merubahnya. Betul. Maka oleh sebab itu memang kita perlu bersungguh-sungguh ya. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh itu adalah akan dikembalikan kepada hasilnya kepada kita sendiri. Saya kira itu yang paling penting Pak Rakib. Mantap sekali. Nah, sekarang kalau tentang pembelajaran baru ini, itu sebetulnya itu cita-cita saya dari awal. Pak Haji menyebut sekarang ada mata pelajaran baru tentang wirausaha. Wirausaha. Itu macam mana kok? Saya rasa gembira berita ini. Saya di UIR itu jadi dosen luar biasa di FKIP itu, mula-mula di bahasa Indonesia, mengajar Arab Melayu ya ketika Pak Amir Amjad jadi dekan, dan kemudian Arab Melayu. Sudah dikasih mata kuliah bahasa Arab. Walaupun saya tidak jurusan bahasa Arab, ya kita harus belajar gitu kan. Jurusan belajar bahasa Arab ini di FKIP? Iya, di FKIP ada pelajaran bahasa Arab, namanya bahasa bantu. Bahasa Arab, tapi kita menerangkan bahasa Arab ditambah bahwa sebenarnya bahasa Indonesia itu banyak berasal dari bahasa Arab. Gitu. Seperti hikmah, arif, semuanya kan bahasa Arab ya kan. Itu di Pancasila itu bahasa Arab semua itu? Bahasa Arab ya kan. Keadilan hikmah, sosial bagi seluruh rakyat. Cuma orang mungkin tidak tahu gitu kan. Orang tidak tahu banyak sekali bahasa Arab. Kemudian saya diberi mata kuliah juga etika profesi pendidikan. Jadi kita belajar lagi nih. Ada landasan pendidikan, ada filsafat pendidikan Islam. Terakhir ini saya malah diberi mata kuliah baru, kewirausahaan di bidang pendidikan. Tapi entrepreneurship, waralaba, ini harus kita baca ulang ya kan. Kita cari bukunya di Gramedia, kita baca juga di Google dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah pembelajaran bagi anak-anak muda, bermotivasi supaya kita jangan berhenti belajar kan. Belajar terus-menerus, dan kita akan mendapatkan hasil belajar. Kan kun aliman au muta'aliman au sami'an fala takun rabi'an. Itu kan hadis besar Rasulullah yang tidak boleh dilupakan. Jadi hendaklah jadi orang pintar. Kalau jadi orang pintar, tidak belajar lah. Belajar tidak bisa belajar di bangku sekolah, ya mendengar kan. Tidak bisa mendengar, fatahlik. Jangan jadi orang keempat, nanti akan celaka. Saya kira itu komentar saya Pak Rakib. Iya, luar biasa. Masya Allah. Nah, nanti kita sambung lagi Pak Haji ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.